Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan penyelesaian masalah dengan dengan dua kasus. Kasus yang pertama adalah perkembangan transportasi nasional Agustus 2024 dan perkembangan nilai tukar petani dan harga produsen gabah September 2024 dengan metode linear dan non-linear. Nama saya Putri Nuraini, 64235197. Nama saya Robi Tanzil dengan NIM 64235289. Kasus pertama dengan perkembangan transportasi nasional Agustus 2024. Linear dengan penyelesaian linear, satu fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat dinyatakan sebagai QD sama dengan A dikurangi BP. Misalnya kita ambil contoh A sama dengan 40, jumlah maksimum penumpang jika harga sama dengan 0, B sama dengan 2, penurunan jumlah penumpang per unit peningkatan harga, maka QD sama dengan 40 dikurangi 2P. 2. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dapat dinyatakan sebagai QS sama dengan C ditambah DP. Misalkan kita ambil contoh C sama dengan 10, jumlah minimum penumpang pada harga sama dengan 0, D sama dengan peningkatan jumlah penumpang per unit peningkatan harga, maka QS sama dengan 10 ditambah 3P. Ketiga, titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar terjadi pada QD sama dengan QS. 40 dikurang 2P sama dengan 50 ditambah 3P. 30 sama dengan 5P, P sama dengan 6. Substitusikan nilai P untuk mendapatkan QD sama dengan 40 dikurang 2 dikali 6 sama dengan 28. Jadi titik keseimbangan adalah P sama dengan 6 dan Q sama dengan 28. 4. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika pajak dikenakan, fungsi penawaran menjadi QS sama dengan C ditambah D dalam kurung P tambah T, di mana T adalah jumlah pajak. Hal ini akan menggeser kurva penawaran ke kiri, mengurangi kuantitas yang ditawarkan pada setiap tingkatan harga. Kelima, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika subsidi diberikan fungsi penawaran, maka QS sama dengan C tambah D dalam kurung P tambah S, di mana S adalah jumlah subsidi. Ia akan menggeser kurva penawaran ke kanan, meningkatkan kuantitas yang ditawarkan pada setiap tingkatan harga. 6. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan sebagai C sama dengan A tambah BY, di mana Y adalah pendapatan. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan 100, B sama dengan 0,8, C sama dengan 1000 ditambah 0,8 Y. Fungsi tabungan S sama dengan Y dikurang C, maka S sama dengan Y minus dalam kurung 1000 ditambah 0,8 Y tutup kurung S sama dengan 0,2 Y minus dikurang 100. Berikut kasus kedua, linear kasus kedua, yaitu nilai tukar rupiah. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan gabah dapat dituliskan sebagai QD sama dengan A dikurang BP. Misalkan A sama dengan 1500, jumlah maksimum yang diminta. B sama dengan 0,1, penurunan jumlah yang diminta per unit harga. Maka QD sama dengan 1500 dikurang 0,1 P. Kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran gabah dapat dituliskan sebagai QS sama dengan C plus DP. Misalkan C sama dengan 500, jumlah minimum yang ditawarkan. D sama dengan 0,2 peningkatan jumlah yang ditawarkan per unit harga. Maka QS sama dengan 500 ditambah 0,2 P. Yang ketiga, titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS. 1500 dikurang 0,1 P sama dengan 500 ditambah 0,2 P. 1000 sama dengan 0,3 P. P sama dengan 1000 dikali 0,3 sama dengan 33333,33. Substitusi nilai P0 untuk mendapatkan QD sama dengan 1500 dikurang
0,1 dalam kurung 3333,33 sama dengan 1166,67. Jadi titik keseimbangan adalah P sama dengan 3333,33 dan Q sama dengan 1166,67. Yang keempat, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar jika pajak dikenakan. Fungsi penawaran menjadi QS sama dengan C plus D dalam kurung P dikurang T, di mana T adalah jumlah pajak, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Yang kelima, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika subsidi diberikan, fungsi penawaran menjadi QS sama dengan C plus D dalam kurung P plus S, di mana S adalah jumlah subsidi, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang keenam, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan sebagai C sama dengan A plus BY, di mana Y adalah pendapatan. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan 1000, B sama dengan 0,8. Misalkan C sama dengan 1000 ditambah 0,8 Y. Fungsi tabungan S sama dengan Y dikurang C. Maka S sama dengan Y dikurang 1000 plus 0,8 Y. S sama dengan 0,2 Y dikurang 1000. Satu, dengan kasus perkembangan transportasi nasional Agustus 2024, penyelesaian non-linear. 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat dituliskan sebagai QD sama dengan A dikurangi BP pangkat 2. Misalkan A sama dengan 10 juta, jumlah maksimal penumpang yang diminta jika harga sama dengan 0, B sama dengan 0,01, penurunan jumlah penumpang per unit kenaikan harga kuadrat. Maka fungsi permintaan menjadi QD sama dengan 10 dikurang 0,01 P pangkat 2. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dapat dituliskan sebagai QS sama dengan C ditambah BP pangkat 2. Misalkan C sama dengan 2 juta, jumlah minimum penumpang yang ditawarkan pada harga sama dengan 0, D sama dengan 0,02 peningkatan jumlah penumpang per unit kenaikan harga kuadrat. Maka fungsi penawaran menjadi QS sama dengan 2 tambah 0,2 P pangkat 2. 3. Fungsi harga penjualan. Fungsi harga penjualan dapat dinyatakan sebagai P sama dengan E ditambah F Q pangkat 2. Misalkan E sama dengan 1 juta, harga dasar ketika tidak ada penumpang. F sama dengan 0,5 kenaikan harga per unit peningkatan jumlah penumpang kuadrat. Maka fungsi harga penjualan menjadi P sama dengan 1 ditambah 0,5 Q kuadrat. 4. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan total atau TR dapat dihitung dengan mengalihkan harga dengan jumlah yang terjual. TR sama dengan P dikali Q. Substitusi fungsi harga ke dalam fungsi penerimaan. TR sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0,5 Q pangkat 2 tutup kurung Q sama dengan Q ditambah 0,5 Q pangkat 3. 5. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. QD sama dengan QS. 10 dikurang 0,01 P pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 0,02 P pangkat 2. Menyelesaikan persamaan ini untuk menemukan nilai P. 10 dikurang 2 sama dengan 0,01 P pangkat 2 ditambah 0,02 P pangkat 2. 8 sama dengan 0,03 pangkat 2. P pangkat 2 sama dengan 8 dibagi 0,03 sama dengan 266,67 P sama dengan 16,33. Substitusi nilai P kembali untuk menemukan Q. QD sama dengan 10 dikurang 0,01 dikali 16,33 pangkat 2 sama dengan 10 dikurang 2 6,67 sama dengan 7,33. Jadi titik keseimbangan pasar adalah P.
P sama dengan 16,33 dan Q sama dengan 7,33. Kasus kedua non-linear yaitu nilai tukar rupiah. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan gabah dapat dinyatakan sebagai QD sama dengan A min BP pangkat 2. Misalkan, A sama dengan 1000 jumlah maksimum gabah yang diminta dalam ton. B sama dengan 0,01 penurunan jumlah gabah yang diminta per unit kenaikan harga kuadrat. QD sama dengan 1000 dikurang 0,01 P kuadrat. Fungsi yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran gabah dapat dinyatakan sebagai QS sama dengan C plus DP pangkat 2. Misalkan C sama dengan 200, jumlah minimum gabah yang ditawarkan dalam ton. D sama dengan 0,02, peningkatan jumlah gabah yang ditawarkan per unit kenaikan harga kuadrat. Maka fungsi penawaran menjadi QS sama dengan 200 ditambah 0,02 P pangkat 2. Yang ketiga, fungsi harga penjualan. Fungsi harga penjualan dapat dinyatakan sebagai P sama dengan E plus F Q pangkat 2. Misalkan E sama dengan 10, harga dasar ketika tidak ada gabah. F sama dengan 0,5 kenaikan harga per unit peningkatan jumlah gabah kuadrat. Maka fungsi harga penjualan menjadi P sama dengan 10 ditambah 0,5 Q kuadrat. Yang keempat, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan total dalam kurung TR dapat dihitung dengan mengendalikan harga dengan jumlah yang terjual. TR sama dengan P dikali Q. Substitusi fungsi harga ke dalam fungsi penerimaan, TR sama dengan 10 ditambah 0,5 Q kuadrat. Q sama dengan 10 Q ditambah 0,5 Q pangkat 3. Yang kelima, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. QD sama dengan QS. 1000 dikurang 0,01 P kuadrat sama dengan 200 ditambah 0,02 P pangkat 2. Menyelesaikan persamaan ini untuk menemukan nilai P, 1000 dikurang 200 sama dengan 0,01 P kuadrat ditambah 0,02 P kuadrat. 800 sama dengan 0,03 P kuadrat sama dengan P kuadrat sama dengan 800 dibagi 0,03 sama dengan 26.666,67. P sama dengan 163,33. Substitusi nilai P kembali untuk menemukan Q. QD sama dengan 1000 dikurang 0,01 dikali 163,33 kuadrat sama dengan 1000 dikurang 267,67 sama dengan 732,33. Jadi titik keseimbangan pasar adalah P sama dengan 163,33 dan Q sama dengan 732,33. Ya, sekian penyelesaian kasus dari kelompok kami.